Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan program Umsida Menyapa. Di sini bersama saya Ainin Jauhara, mahasiswa program studi pendidikan IPA. Nah, di dalam perkembangan pendidikan yang terus berjalan seperti ini, tentunya tantangan yang dihadapi oleh para pendidik semakin bervariasi dan juga semakin beragam. Hal ini tidak terkecuali dialami oleh para pendidik IPA. Nah, untuk itu, bagaimana sih cara menghadapi tantangan-tantangan di perkembangan pendidikan yang saat ini? Tentunya setiap guru harus memiliki sifat adaptif. Untuk itu, bagaimana sih cara untuk menjadi seorang guru yang adaptif terhadap perkembangan zaman? Lalu, bagaimana pula strategi yang telah dikembangkan oleh pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk mencetak seorang guru yang berkualitas? Nah, dengan ini saya bersama seorang narasumber yang hebat sekali, ya itu saudara Ibu Ria Wulandari, SPD MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan IPA. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Mbak Aini. Iya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Aini gimana kabarnya? Iya Bu, alhamdulillah baik juga. Okay. Ibu, di sini saya memiliki berbagai macam pertanyaan tentang bagaimana sih cara menjadi seorang guru yang berkualitas di era perkembangan ini. Melihat kondisi pendidikan saat ini, apa saja sih Bu yang dibutuhkan seorang pendidik khususnya pada guru IPA? Oke, baik. Terima kasih Mbak Aini ya atas pertanyaannya. Oke. Seperti yang kita pahami bersama ya Mbak Aini ya. Saat ini itu kan perkembangan zaman itu kan semakin cepat pesat gitu kan ya. Terus kemudian kita saat ini juga hidup di tengah-tengah teknologi ya, di mana teknologi itu juga ikut berperan terus kemudian juga ikut dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, sehingga diharapkan guru IPA itu saat ini tidak hanya memiliki keterampilan, ada 4 keterampilan utama yang harus dikuasai ya, ada pedagogik, terus kemudian ada profesional, terus kemudian ada sosial juga kan dan yang terakhir ada personal. Nah, tetapi karena saat ini eranya adalah era teknologi yang sangat luar biasa, maka diharapkan ada keterampilan lain yang harus dimiliki oleh seorang guru IPA. Di antaranya keterampilan menguasai teknologi itu sendiri ya, sehingga ada muncul istilah literasi teknologi, kemudian literasi digital gitu kan ya. Terus kemudian seorang guru IPA pun juga harus mampu untuk melakukan inovasi. Nah, harus dituntut untuk berinovasi terus ya. Kemudian guru IPA pun juga diharapkan memiliki yang namanya soft skill ya, seperti keterampilan komunikasi, terus kemudian berkolaborasi, pemecahan masalah. Nah, itu juga merupakan keterampilan-keterampilan penting yang harus dikuasai oleh guru saat ini. Dan juga yang penting adalah seorang guru itu sekarang tuntutannya adalah bisa menghasilkan suatu karya ilmiah ya, entah itu nanti berupa artikel ataupun juga bisa berupa buku ajar. Nah, di situ dengan semakin banyaknya tuntutan yang harus dimiliki ya oleh seorang guru IPA, harapannya apa? Harapannya nanti agar anak didik nanti ya, mereka terbiasa untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kemudian mampu melakukan suatu analisis, kemudian juga mampu melakukan pemecahan masalah di situ. Jadi sangat penting sekali itu ya keterampilannya. Berarti banyak sekali ya Bu keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, itu berarti sangat banyak. Jadi tantangannya juga sangat banyak. Mengikuti perkembangan zaman juga Mbak Ainin kan ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk agar kita seorang guru memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, apa saja Bu yang telah dilakukan, yang telah disiapkan oleh program studi pendidikan IPA untuk mencetak seorang guru yang berkualitas itu tadi? Oke, ya. Pastinya ya beberapa hal sudah dilakukan oleh prodi IPA ya, karena kan tujuannya adalah ingin menghasilkan guru IPA yang berkualitas ya. Betul sekali. Yang ada tiga hal utama ya, mulai dari pembelajarannya, terus kemudian ada penelitiannya juga, terus kemudian nanti juga diikutkan ke dalam kegiatan Abdimas. Nah gitu, nanti saya jelaskan satu-satu gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pembelajaran gitu kan. Nah, proses pembelajarannya itu saat ini di prodi kita sudah menggunakan kurikulum yang berbasis outcome atau OB ya, kurikulum OB sekarang. Bagaimana itu Bu? Ya, kurikulum OB itu. Jadi
di mana kurikulum OB ini nanti agar anak-anak itu kompetensinya yang ditonjolkan seperti itu. Jadi nanti ada profil lulusannya itu, mereka itu bisa memiliki keterampilan pemecahan masalah, kemudian mampu berpikir kritis dan sebagainya di situ. Ya, jadi kurikulum yang dipakai di IPA itu pun juga setiap 4 tahun sekali itu pasti ada perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Betul. Terus kemudian dalam proses pembelajarannya pun juga mahasiswa kita diajari untuk bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan, berpikir kritis gitu. Caranya bagaimana? Dengan memberikan permasalahan-permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan suatu permasalahan akan meningkatkan motivasi anak siswa kita nanti untuk belajar di situ kan ya, itu kan. Terus kemudian dalam proses pembelajarannya pun juga tidak hanya dilakukan di kelas saja gitu, tapi ada kalanya juga diajak ke luar gitu. Oh, seperti itu. Iya, diajak keluar juga. Apa saja Bu biasanya? Untuk mendapatkan pengetahuan yang lain gitu. Maksudnya bukan pengetahuan lain, pengetahuan tambahan gitu, tapi relevan dengan mata kuliahnya. Jadi kayak misalkan diajak kunjungan ke apa itu namanya? Pabrik yang menghasilkan minuman fermentasi, es krim. Nah, itu nanti ada korelasinya sama mata kuliah kemarin apa Mbak ini ya? Teknologi bahan pangan gitu kan. Terus pernah diajak juga ke planetarium diajak juga ke planetarium. Di sana di planetarium itu kaitannya sama mata kuliah IPPA gitu, dan beberapa tempat yang lain yang ada korelasinya. Jadi mahasiswa itu tidak hanya diajarkan di dalam kelas saja, tapi juga kita ajak ke tempat-tempat yang sesuai gitu dengan mata kuliahnya, betul, sehingga nanti pengetahuannya itu semakin bertambah, semakin luas juga. Betul sekali. Terus itu kalau misalnya kita belajar di luar itu kan akhirnya apa ya Bu? Kita jadi lebih senang gitu. Pembelajaran itu tidak membosankan, tidak itu saja gitu. Betul sekali. Juga anak-anak itu kan agar meningkatkan daya kreativitas juga kan ya. Kalau di kelas kayaknya kok bener nggak sih yang pas saya pelajari saat ini dengan yang ada di lingkungan itu seperti apa. Itu kalau dari segi pembelajaran ya. Terus kemudian, nah ini di kelebihannya di Prodi IPA kita itu adalah mengintegrasikan konsep-konsep IPA itu dengan nilai-nilai Islami. Jadi tidak hanya sekedar mempelajari IPA itu seperti apa, tidak, tapi kita juga mengkaitkannya dengan ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an seperti itu. Jadi itu keunggulannya di Prodi IPA itu di situ. Nah, selain itu juga materi IPA-nya juga kita integrasikan dengan kearifan lokal yang ada. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak misalkan di Sidoarjo ini kan yang terkenal Bandeng Asapnya tuh. Betul sekali. Nah, di Bandeng Asapnya tuh ada konsep IPA apa nih yang bisa dipelajari. Jadi akhirnya nanti anak itu mempelajari konsep, misalkan konsep suhu itu ya tidak terpisah-pisah, jadi ada satu kesatuan gitu. Oh, suhu itu seperti ini, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata diimplementasikan dalam proses pemasakan misalkan gitu. Jadi anak jadi semakin paham, tahu gitu fungsinya apa sih kan. Biasanya kayak gitu ya, kita belajar teorinya, ini nanti implementasinya seperti apa kita nggak tahu nanti. Gitu. Betul sekali. Jadi dikaitkan juga dengan kearifan lokal yang ada. Nah, dan biasanya itu dikaitkan juga dengan budaya yang dimiliki oleh si individu mahasiswa ini. Jadi disesuaikan masing-masing mahasiswa ya Bu? Betul. Tidak terpaku kita lokasinya di Sidoarjo, jadi kita harus memakai Sidoarjo tidak. gitu. Jadi kalau misalkan ada yang dari Madura, kemudian ada yang dari Bali, nah kita coba mengangkat nih kebudayaan mereka apa yang relevan dengan konsep IPA. Kita coba integrasikan. Jadi dari segi pembelajaran seperti itu. Sehingga nanti mahasiswa kita itu bisa memandang konsep IPA itu secara utuh gitu kan ya, ditinjau dari ayat-ayat Al-Qur'annya ada, terus kemudian dari kearifan lokalnya juga ada seperti itu. Jadi kita enggak belajar sains aja ya. Jadi ada prakteknya gitu loh, ada oh ini ternyata implementasinya di sini gitu. Nah, kalau dari segi penelitian gitu kan ya, nah mahasiswa di Prodi IPA, di Prodi Pendidikan IPA Unsida ini juga sudah mulai diajarkan untuk menyusun suatu artikel ilmiah gitu. Sudah mulai diajari gitu ya, mulai dari
bagaimana menyusun proposal yang bagus, terus kemudian bagaimana menuliskan pendahuluan yang baik dan sebagainya, sehingga menghasilkan suatu artikel ilmiah yang Baik, bermanfaat, iya, dan baik juga. Dan ada kalanya untuk yang abdimas juga seperti itu, ya, ada kalanya mahasiswa itu juga diikutsertakan dalam kegiatan abdimas yang dilakukan oleh dosen. Betul sekali, gitu. Iya, oke. Kalau itu tadi kan dari segi akademik, dari segi penelitian. Lalu apakah ada Bu dukungan yang dilakukan oleh program studi pendidikan IPA yang lain untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki mahasiswa setiap individunya? Itu apakah ada? Oh ya, biasanya di Prodi IPA pun kami akan terus mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan yang baik itu nanti skalanya nasional ya ataupun internasional seperti itu. Jadi apa saja Bu contohnya kalau yang yang nasional tuh biasanya mengikuti kegiatan seperti MBKM ya. MBKM itu kan banyak tuh ya bentuk kegiatan pembelajarannya kan banyak tuh ya, bisa nanti asistensi mengajar, bisa kampus mengajar, bisa apa tuh namanya studi independen ya kan, praktek kemanusiaan dan sebagainya. Jadi kita dorong mahasiswa itu untuk mengikuti setiap BKP yang ada di dalam MBKM tersebut. Terus kemudian mahasiswa pun juga kita dorong untuk mengikuti PKM ya PKM juga kan salah satunya Mbak Aini juga ya, yang alhamdulillah tahun kemarin ya lolos PKM-nya ya 2023 kan ya. Nah, ini bisa sedikit diceritakan Mbak Aini kesannya selama mendapat mengikuti PKM. Alhamdulillah ikut PKM itu di skema insentif bidang artikel ilmiah. Nah, di situ saya itu mengangkat isu sosial yang isu global yang sekarang ini lagi viral Bu, tentang perubahan iklim. Nah, di situ saya mengevaluasi bagaimana sih pengetahuannya siswa itu tentang pengetahuan fenomena perubahan iklim yang ada di Indonesia itu. Jadi ya alhamdulillah seru sekali, berkesan ya, jadi sekali, kan dapat ilmu yang lain lagi gitu kan ya dari ikut kegiatan PKM ini kan ya. Nah, itu dari segi akademik seperti itu, jadi kita dorong terus mahasiswa itu untuk ikut kegiatan-kegiatan itu. Terus kemudian kalau yang internasionalnya kemarin, nah teman-teman yang di mahasiswa Prodi IPA itu juga didorong untuk mengikuti lomba penyusunan artikel ilmiah yang bekerja sama dengan UM Malaysia, Universitas Malaya Malaysia gitu. Jadi seingat saya ada beberapa temannya Mbak Aini juga ya yang ikut lomba di situ kan ya. Ada beberapa teman saya juga yang ikut dan alhamdulillah teman saya juga menang. Nah, itu juga kita dorong agar selalu mengikuti berbagai kompetisi itu. Oke. Nah, Bu, dengan adanya program-program yang itu tadi, tentu ada sarana prasarana yang mendukung. Iya, betul sekali. Iya, sarana prasarana di program studi pendidikan IPA itu ada apa saja, Ibu? Oke, yang jelas ada ruang kelas yang nyaman. Iya, alhamdulillah. Ruang kelasnya itu nyaman sekali. Ya, ruang kelasnya itu nyaman sekali. Terus kemudian mendukung proses perkuliahan yang terjadi gitu. Jadi memang disetting agar memberikan kenyamanan gitu ya, mahasiswa tidak mudah bosen gitu kan ya di situ. Terus kemudian di lab IPA juga memiliki lab IPA. Jadi nanti di lab IPA itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan eksperimen. Nah, di mana kegiatan eksperimennya itu nanti disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di situ. Jadi mereka akan melakukan eksperimen bagaimana sih misalkan membuktikan konsep ini, nah gitu. Misalkan membuktikan tentang konsep gerak lurus beraturan, nah gitu. Mahasiswa kita sediakan alat dan bahannya untuk melakukan praktikum. Jadi lab IPA-nya insya Allah lengkap di situ. Terus kemudian ada lab micro teaching juga. Nah, lab micro teaching, nah di sini tuh sebagai suatu lab yang digunakan mahasiswa untuk berlatih bagaimana mengajar. Ya, jadi sebelum nanti mahasiswa di semester 7 itu terjun ke PLP, ya mereka disiapkan dulu latihan dulu tuh. Nah, lab micro teachingnya itu yang berfungsi untuk mendukung bagaimana mahasiswanya itu bisa berlatih mengajar dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan itu kita sudah mempunyai bekal ya, Bu. Iya, betul sekali. Dengan melakukan praktek-praktek di micro teaching itu tadi. Betul, itu yang Oke, tentunya kita seorang mahasiswa ini kan tidak lepas dari yang namanya tugas akhir ya, Bu. Nah, itu bagaimana prosesnya? Apa
apa sih yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa biasanya? Oke, kalau di prodi pendidikan IPA itu sekarang skripsinya itu sudah langsung berbentuk artikel ilmiah gitu. Jadi mahasiswa di prodi pendidikan IPA sudah tidak lagi harus menyusun skripsi yang tebel-tebel, Iya, yang sampai berlembar-lembar itu ya, gitu. mau yang dimulai dari bab 1 sampai ada yang bab 5, ada yang bab 6 gitu kan. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi sudah langsung berbentuk artikel ilmiah. Ya. Iya. Kenapa berbentuk artikel ilmiah itu kebermanfaatannya juga lebih luas gitu Iya, kan ya. betul sekali, Iya Bu. kan, artikel terus kemudian kita publish di jurnal tertentu gitu kan ya. Iya. Kemudian banyak yang membaca, banyak yang melihat, kebermanfaatannya kan juga lebih luas dibandingkan yang skripsi itu kan biasanya hanya bertengger manis di Di perpustakaan aja kan ya. Iya, Nah betul itu sekali, Bu. palingan dibaca juga oleh adik kelas Iya. gitu kan ya. Tapi kalau artikel ilmiah jangkauannya kan lebih luas lagi. Tuh. Terus setidaknya kalau kita publikasinya semakin banyak itu kan nama universitas kita itu juga akan semakin dikenal ya, Bu, ya, di luar jadinya. Betul sekali itu. Iya. Apalagi kalau banyak yang mensintasi ya. Iya. Sintasnya jadi naik gitu ya. Nanti kita jadi artikelnya naik paling atas gitu. Betul sekali. Iya, oke, Bu. Sekarang untuk kan sudah skripsi tadi sudah. Lalu bagaimana dengan prospek kerja dari lulusan mahasiswa pendidikan IPA sendiri? Apa saja sih, Bu, prospek kerjanya itu? Kalau di prodi pendidikan IPA Umsida nanti setelah lulus ya bisa menjadi seorang pendidik IPA, pastinya pendidik IPA yang berkualitas ya. Dan yang kedua adalah sebagai pengembang media pembelajaran IPA di situ. Jadi bisa menghasilkan berbagai macam media-media pembelajaran yang interaktif ya, yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran IPA di situ. Betul sekali. Apalagi seiring dengan perkembangan zaman ini tadi, di mana dunia ini sudah di teknologi itu sudah semakin meluas, otomatis tentunya siswa itu sangat membutuhkan media pembelajaran yang interaktif, yang menarik itu tadi. Bagaimana sih caranya biar siswa itu tidak bosan? Jangan sampai siswa itu bosan di kelas gitu kan. Betul sekali itu Mbak Ainin. Oke, sekian ya, Bu, dari saya. Ini cukup sampai di sini saja. Barangkali Bu Ria ada 1 atau 2 kata untuk para mahasiswa, untuk teman-teman yang saat ini sedang menjalankan skripsi tentunya, Bu. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Oke, baik, terima kasih Mbak Anin. Jadi untuk mahasiswa IPA yang saat ini masih bergulat dalam skripsinya, tetap semangat ya, jangan menyerah, terus dilakukan, yakin suatu saat pasti akan selesai ya. Dan juga untuk masyarakat luas yang baru mengenal prodi IPA, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan prodi pendidikan IPA Umsida, karena prodi pendidikan IPA Umsida sudah terakreditasi unggul. Jadi selamat bergabung dengan prodi pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Iya, baik, terima kasih Bu Ria atas Sama-sama waktunya. Mbak Aini, terima kasih juga. Cukup sekian dari kami. Semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga Umsida.